Marilah kita cintai siapapun mereka, apapun sukunya, apapun agamanya. Pandanglah Allahnya pada segala apa yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan. Maka disinilah sahabat, kan manusia tidak mengerti. Dia pikir makhluk ini semua punya daya. Tadi Abah diskusi dengan teman-teman. Gula itu nggak manis. Garam itu nggak asin sebetulnya. Cabai itu nggak pedas. Ini semua. Mecin itu nggak gurih. Sesungguhnya yang membuat pedas, asin, gurih, lidahmu. Bagi orang yang sakit, sahabat. Bagi orang yang sakit. Pada saat lidahnya hilang rasa, maka hilanglah semua makanan menjadi pahit. Bahkan sebenarnya kalau kita menyadari, semua benda di alam dunia ini tidak punya warna. Tidak punya warna. Bukti dunia ini tidak punya warna. Coba kamu tanya orang yang buta warna. Belum lama ada datang ke orang, ke Abah ke sini. Dia hanya melihat warna, semuanya kuning di mata dia. Karena kamu pikir melihat itu mata. Yang melihat itu yang hidup. Kalau nggak hidup, matamu nggak bisa melihat apa-apa. Maka di matalah, dialah yang melihat. Saat kita melihat, dia melihat lewat matamu. Maka kau bisa melihat kuning, merah. Tidak ada warna. Semua ini kosong. Tidak ada warna. Tidak ada rasa. Rasa itu ada pada hidup. Dan hidup itu pada Allah. Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. Rasa pada lidah kita itu. Asin, manis, gurih. Itu hanya ada kalau kita hidup. Dan dialah. Itulah kenapa rasa. Rasul Allah. Utusan Allah. Untuk menyadarkan kita. Bahwa sesungguhnya yang merasa. Dialah yang merasa itu. Tidak ada rasa di dunia. Karena semua makhluk la haula wala quwata. Manis tidak ada. Manis itu Allah. Pada apa? Pada rasa. Pada hidup. Asin itu bukan garam. Tapi asin itu Allah. Pada saat engkau hidup dengan lidahmu. Maka terkadang Allah dohirkan pada saat engkau sakit. Apa yang bisa kau rasakan pada saat temanmu menjengukmu. Dengan daging ayam, dengan apa? Lidahmu terasa pahit semuanya. Karena sesungguhnya bukan ayam yang gurih itu. Bukan buah yang manis itu. Bukan cabai yang pedas itu. Tapi adanya hidup pada lidah. Bukan hijau daun. Bukan merahnya ini. Bukan kuningnya ini. Mata. Maka sebagian orang tidak mampu melihat dengan mata. Ya. Maka mari kita lihat selanjutnya sahabat adalah manusia dihancurkan adalah dengan tanah. Adalah umat Nabi Lut. Ya. Dikatakan adalah syakharaha alaihim sab'a layalin wasamaniyata ayyamin husuman fatarol qauma fiha syara'a ka'annahu ajazu nakhlin khawiyatin. Ini masih angin. Ini adalah manusia yang dihancurkan dengan angin Bani Hud dari semua. Ya. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Hati-hati, ini semua sedang menuju. Bahkan di dalam surat Al-Haqq ayat 8, fahal tarolahum mim baqiyatin. Adakah kamu melihat orang seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah punahkan. Itulah kata Abah, kemana Bani Ad, Bani Samud itu? Babilonia, Mesopotamia. Mereka telah menghancurkan dirinya. Mereka telah mengundang. Allah tidak akan pernah melakukannya. Kitalah yang mengundang neraka itu.
perbuatan kita. Dadanya sudah tidak ada lagi cinta. Dadanya sudah tidak lagi kasih sayang. Dadanya sudah buta, lahum kulubun layab kohuna biha. Mengkapirkan beda agama, mengkapirkan beda suku, membenci. Inilah. Pada saat Tuhan sedang menyamar, al-kaunu, al-akwanu dhahiru hagirrutun, semua kaun ini tipuan. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kamu tidak mampu melihat wujuhu yauma ini nadira. Melihat Allah pada segala apa yang kau lihat. Maka inilah muncul kebencian kepada makhluk-makhluk yang kalian tidak pahami. Padahal la ilaha illallah itu tiada yang lain kecuali Allah. Itulah kenapa dia laisa kamitslihi. Karena tidak ada yang bisa dibandingkan. Karena semuanya dia, dan dia. Dari semua ya. Selanjutnya adalah senjata Tuhan itu yang tentara Tuhan yang siapkan. Yang keempat adalah hawa panas. Adalah hawa panas yang pernah ditimpakan kepada kaum Musa. Adalah kaum Madian. Hati-hati sekarang, kemarin ada tikus yang berjalan di aspal sudah gosong. Itu baru peringatan tahun lalu. Ada negara sampai 68 derajat Celcius. Sehingga ban mobil melepuh di aspal. Coba. Tahun ini akan terus meningkat. Kalau kemarin tertinggi 62, bisa 80 derajat Celcius. Artinya, air bisa mendidih di tanganmu. Wahai manusia, sadarlah. Dari semua. Ya. Dan terutama adalah buat warga Indonesia. Marilah, tundukkan kepala. Tekukan lidah. Dari semua. Ya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Kembali pada dia. Tidak jalan pada kita. Berhentilah merasa ada. Berhentilah merasa berilmu. Berhentilah merasa hidup. Berhentilah merasa berkuasa. Berhentilah. Apalagi sekarang telah merendahkan Tuhan. Kalau manusia menghina manusia lain, berarti sesungguhnya kamu itu belum melihat Tuhan. Ya. Tadi, ya. Kamu tertipu melihat makhluk. Inilah persoalan yang harus kita bangkitkan. Ya. Maka dikatakan adalah kalam yagna piha. Maaf, ini tulisannya adalah kecil sekali. HP-nya, baterainya udah mau habis nih. Kalam yagna fiha ala inna samuda. Kafaru rabbahum ala bu'dan li samuda. Oh ini adalah apa namanya? Ini kaum Samud. Beda lagi nih. Ini adalah petir. Ya. Tapi yang maksud adalah washabu madyan. Nah ini. Washabu madyan. Wa kuddiba Musa fa'amlaitu lil kafirina summa akhadtuhum fakaifa kana nakir. Begitu juga penduduk Madian Musa telah didustakan. Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Betapa kuatnya pengingkaranku. Itulah mereka yang disiksa dengan hawa panas. Jadi kaum Madian ini sahabat gosong. Dan kalian saksikan beberapa di tahun lalu ada video bagaimana tikus lari di aspal dan tiba-tiba mati langsung hangus. Dimulai dari India, di beberapa negara di Eropa. Dan ini sudah dekat masanya. Dan manusia kehilangan cinta, kehilangan kesadaran. Jadi kata Abah, portal hari ini adalah bukan tahajud, bukan sholat, bukan, tapi sodako, menyayangi, memaafkan, tumbuhkan cinta pada hati, sadari kehadiran Tuhan itu. Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan tidak butuh kamu bangun masjid. Maaf, ini harus keras Abah katakan.
Karena Quran sudah mengatakan innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Bukan masjid itu yang kau bangga-banggakan, yang kau bangun granitnya, tapi masjid Tuhan di dalam dirimu sendiri, di dadamu sendiri, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, hasid, hasud. Nggak berfungsi masjidmu itu sama sekali. Walaupun kau nggak ada gunanya. Di wajahmu kau merasa mulia daripada orang lain. Di wajahmu kesombongan. Kau merasa orang ahli ibadah. Inilah sama dengan umat Musa. Hati-hati semua. Ya. Kemudian adalah yang kelima adalah petir. Yang merupakan juga hari ini. Kemarin belum lama di Cirebon. Ada meteor yang jatuh ke sawah. Dan cukup besar. Petir. Kalian pernah lihat hujan es belum lama ini? Ada hujan es sebesar-besar bola sepak anak-anak. Dan nanti esnya bisa sebesar kepala kebo. Karena kita yang mengundangnya. Dan ini tidak bisa Abah lakukan sendiri. Maka itulah Abah berkeliling Nusantara. Minimal satu daerah itu adalah ada orang yang sadar. Allah nggak peduli sholatmu, nggak peduli masjidmu, nggak peduli. Oh makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Oh Allah sudah mengatakan, kamu hanya bersiul-siul di masjid itu. Hanya bermain-main di masjid itu. Fawailul musallin. Kenapa? Karena kita mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kau pertama membiarkan anak yatim yang di luar tubuhmu, tapi yang paling parah adalah membiarkan jiwamu yatim, terpenjara seperti Yusuf, buta seperti Yakub, penyakit kulit seperti Ayub, ditelan ikan seperti Yunus, ditelan tertidur di dalam gua seperti Ashabul Kahfi. Itulah kenapa kisah mereka adalah Muharram. Tadi semua. Ya. Coba. Mari kita sadari hari ini. Lihat sahabat, tanya teman-teman kalian yang di Sumatera. Bagaimana datangnya air. Dari ujung ke ujung. Dan Abah sudah ingatkan itu. Ya. Mau sampai harus menunggu apa? Apa harus menunggu betul-betul megatrust terjadi? Menunggu apa? Menteri Agama sudah betul-betul dibui. Menunggu apa? Kalau pondok-pondok pesantren sekarang sudah bermasalah. Banyak se-Indonesia. Menunggu apa? Kalau anak sudah membunuh ibunya. Bahkan di Lampung, seorang anak meniduri ibunya sampai punya anak. Menunggu apa? Kalau manusia dicincang habis oleh manusia lain. Menunggu apa? Itulah Tuhan kenapa saya ingatkan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Inilah dikatakan oleh Tuhan, wa id faraqna bikumul bahra panjainakum wa agrokna ala fir'auna wa antum tandurun. Ini adalah laut. Laut akan menjadikan pasukan tsunami. Yang dekat laut akan tsunami. Gunung, longsor, banjir bandang. Tanah. Karena manusia sudah meninggalkan haji. Kan tadi. Awalnya tidak mengenal diri. Akibatnya tidak bisa sholat. Akibatnya tidak bisa zakat. Akibatnya tidak bisa imsak, saum. Akibatnya tidak bisa mendekat. Hajilah dekat itu. Maka tadi kenapa kata Abah? Mengenal diri, kau akan bersahadat. Setelah kau bersahadat, kau bisa mendirikan si diri, itulah sholat. Kau bisa mensucikan diri, itulah zakat. Menahan diri, merasa wujud, merasa hidup, merasa apa, itulah yang disebut dengan saum, imsak. Terakhir mendekatkan diri, itulah haji. Bukan bolak-balik.
Tapi Ka'bah mau dibiarkan hancur. Maka inilah yang ketujuh adalah ababil. Dan ababil akhir zaman ini bukan lagi burung, tapi adalah burung-burung besi. Kamu sudah saksikan bagaimana Palestina diluluhlantakan dengan burung-burung besi itu yang dijatuhkan bom. Kamu saksikan bagaimana Ukraina dihancurkan oleh ababil dengan burung-burung besi itu. Dan siap-siap kata Abah juga. Kalian yang barangkali masih muda akan menyaksikan sebuah perang yang mana Ka'bahmu hancur. Yang kau bangga-banggakan itu hancur. Kalau kau tidak menghidupkan Ka'bahmu hari ini di dadamu itu, maka kau kehilangan iman nanti. Dan kata Abah juga, ingat, senjata yang digunakan hari ini beda. Itulah kenapa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kisah Abroha dengan gajahnya yang dihancurkan adalah Ka'bah. Maka datanglah ababil. Manusia yang sudah membiarkan Ka'bah hancur dadanya, hilang rasa cinta. Hanya ingin dalam ibadah penuh dengan riya, dengan syirik semuanya. Karena tidak mengenal Tuhan dari awal. Maka semakin kau tambah masjid sekalipun, setiap jengkal kau bangun masjid sekalipun, tapi masjid Allah yang ada di dalam dirimu. Innama ya'muru masajidallah. Bukan innama yu'amiru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah, masdarnya imarah. Yang harus dibereskan dadamu. Tumbuhkan rasa cinta. Cinta pada pasanganmu. Cinta pada orang tuamu. Cinta pada negaramu. Cinta pada sesama. Cinta pada beda agama. Karena dunia ini diciptakan dengan cinta. Tuhan menciptakan dengan cinta. Maka Allah tidak melihat salatmu, puasamu, ibadahmu, sukumu, bangsamu, agamamu. Tapi berapa besar cinta yang kau miliki. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Allah nggak butuh tahajudmu. Allah nggak butuh bacaan Quranmu. Allah nggak butuh salatmu. Allah nggak peduli dengan bangunan masjidmu yang kau jadikan tempat pertengkaran itu. Yang tempat kamu untuk berebut keropak itu. Tempat kamu untuk saling bangga-banggaan itu. Tapi di dalamnya engkau melamun. Di dalamnya engkau singkirkan Tuhan. Tiada Tuhan di hati. La sholata illa bihuduril qalbi. Inilah hari ini, sahabat. Maka yang paling parah senjata Tuhan adalah di akhir zaman ini. Burung ababil. Nanti kalian saksikan akan terjadi perang Iran kembali lagi dengan Israel. Di mana Amerika akan membantu Israel. Arab Saudi ikut membantu Israel. Kuwait, Dubai akan membantu Israel. Dan Iran awalnya dia sendiri. Karena sudah dipitnah dari awal Syiah dan Sunni. Kita bingung orang Indonesia. Bantu Israel kah? Bantu Iran kah? Kau akan dihadapkan dengan suasana itu. Dan Iran, karena Arab Saudi membantu, karena kamu pikir Arab Saudi itu Islam. Dia adalah engkongnya Yahudi. Tadi semua. Ya, bahkan dia adalah cabangnya Amerika. Kalau kamu paham, tadi semua. Ya. Inilah hari ini kalian kalau tidak berbangkit semua, maka kehancuran akan melanda. Dengarkan omongan Abah. Maka coba perhatikan setiap Abah bicara. Abah sebetulnya bisa buka semuanya. Tetapi Abah tidak mau menakut-nakutin manusia. Minimal apa yang sudah Abah sampaikan. Bagi orang yang sudah kenal Abah. Setiap ucapan Abah. Maka saya sekarang terkadang tidak mau lagi membaca alam.
Karena manusia sudah nggak peduli dengan keselamatan dirinya, keselamatan jiwanya. Yang dia pedulikan hanya keselamatan hartanya. Inilah sahabat, pada malam hari ini Abah ingin mengajak pada panjenengan semua. Masih ada waktu di semua. Marilah wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Telanjanglah. Karena takwa itulah orang yang al-imanu uryanun walibasuhut taqwa. Telanjanglah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Kalau ingin Allah itu wujud, maka adamkan diri. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang kenal dirinya Adam, tidak ada, maka Allah lah yang ada, wujud. Maka kau sudah menghidupkan Allah. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya fana, dia akan hadirlah Tuhannya yang baqa. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, fasadah jasadahu. Barang siapa kenal dia dirinya, Tuhannya, hancurlah dirinya. Maka pada saat hancurnya dirinya, wujudlah Tuhannya. Tadi semua. Pada saat Tuhannya wujud, Tuhannya lah yang menjamin. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabatku, gedegmu itu, khotamanmu itu, dikirmu itu, manakibmu itu, selama di dadamu tidak ada vibrasi, resonansi, no way. Tidak ada guna sama sekali. Karena dikir itu, bukan nyebut-nyebut, tapi merasakan. Fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sesungguhnya sebenar-benarnya diriku ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Pengakuan itu yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun. Bukan untuk disembah. Bergeraklah dari la ilaha illallah kepada la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Kembalikan kepada la ilaha illa ana. Biarkan dia si ana yang ada. Biarkan si ana yang sholat. Biarkan si ana yang wujud. Biarkan si ana yang berilmu. Maka cukuplah bagi kita menjadi hamba. Jadi penumpang yang baik. Menjadi karyawan yang baik. Dari semua. Ya. Dan kata Abah, dari kata Abah terakhir adalah, marilah kita leburkan pada lautan cinta. Berbuat baiklah walaupun sedikit apapun yang bisa kita lakukan. Berbuat baiklah. Karena agama itu bukan tentang sholat. Agama itu bukan tentang, tapi tentang. Kenapa? Ciri iman sodako. Ciri takwa sodako. Ciri iman sempurna lantanalul biro sodako. Sampai Allah menggunakan kata lan. Bukan kata lam. Bukan kata la. Artinya Tuhan hanya akan melihat. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mana tadi? La'allakum tattaqun. Alladina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadimina al ghaid wal afina 'anil nas. Saling memaafkan, menahan marah. Karena marah itu adalah menunjukkan kita adalah binatang. Wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena tadi kata Allah, Allah itu menyukai perbuatan baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi lihatlah itu sebagai nur af'al Allah pada dirimu. Jangan kita klaim kebaikan yang kita lakukan sebagai perbuatan kita. Ya, sahabat. Jangan kita klaim sholat kita sebagai sholat kita. Puasa kita, dikir kita, kembalikan wahdaniyat fil af'al. Maka itulah dalam sholat. Kalau belum tubadil, takbiratul ihram, haramlah kamu merasa sholat. Haramlah kamu yang wujud dalam sholat. Haramlah kamu merasa sholat.
takbiratul ihram. Maka itulah harus diihram tubuh ini supaya mi'raj, supaya munajat, supaya tubadil. Pindahkan isim fa'il ke isim maf'ul. Lebih penting daripada ungkad-ungkadan adalah sadar. Fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Tekuk lidah, diamlah di waktu itu. Maka sekarang Abah mengajak pada sahabat-sahabat yang mau, karena sekarang kata Abah senjatanya beda. Tidak bisa lagi menggunakan senjata kemarin. Senjatanya sudah berubah, karena alamnya sudah berubah. Maka sekarang ini yang dibutuhkan kesadaran. Segala amal yang dibangun dengan sadar, itu utama, sadar. Dan itulah yang baginda Nabi ingatkan. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat. Tidak ada sholat yang tidak ada vibrasi. Dan vibrasi hanya terjadi kalau ada frekuensi. Dan frekuensi akan melahirkan resonansi. Maka sholatmu tidak beresonansi, sama sekali tidak berdampak. Karena tidak terkoneksi. Dan semua, ya. Mari kita menyadari ini. Maka kata Allah, wahum ulaika alladina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadimina al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhib. Walladina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kembalilah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin. Maka sahabat, di sisa umur kita ini, di sisa penghujung ini, kita akan mengalami ujian berat. Ya. Akan mengalami ujian berat dan tidak ada tempat kepada kita untuk bersandar kecuali kembali kepada Dia. Ya. Dan kita membutuhkan kesadaran kolektivitas, kesadaran nasional, ya. Kesadaran jiwa dari semua. Ya. Tidak cukup kamu mengumpul satu lapangan 1 juta orang, 2 juta orang, tidak ada gunanya sama sekali. Bukan itu. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan jumlah. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah tadi. Rasa cinta, keikhlasan, kesadaran dalam hati. Bahwa kita tidak berdaya. Itu saja. Allah itu hanya itu. Jadilah kamu hamba. Al-abid. Jadilah kamu abid. Sadari kehadiranku al-ma'bud. Sadari. Maka itulah tentang kesadaran. Maka hari ini jangan aneh kalau seandainya semua Facebook, TikTok, apapun bicara tentang kesadaran, bicara tentang spiritual, karena ruh-ruh sudah mulai berbangkit. Ingat itu. Dan kalian tidak bisa menahan itu. Kalaupun kita bisa menahan manusianya, AI akan berkata, AI akan nanti memaki-maki manusia. Dan kalian pun tidak akan bisa sebetulnya hidup di zaman ini setelah bulan Juli kemarin dengan metodologi kemarin. Sama saja seperti begini. Kalian tidak bisa lagi menggunakan semapur dan morse atau pager untuk komunikasi. Sementara Allah telah mendohirkan mobile phone. Sekarang senjatanya beda. Alat komunikasinya beda. Beda. Sekali lagi kata Abah. Tidak cukup. Tapi kesadaran yang harus dibangun. Dari semua. Jadi sekali lagi. Frekuensi portal baru ini sangat cepat, sahabat. Sangat cepat. Maka kalau tidak. Itulah ebit luar biasa. Roda zaman menggilas kita. Terseret, tertati-tati. Ya. Karena dari semua. Yang terseret itu sekarang bukan orang bodoh. Kiai. Apa semua. Kasus ribuan kanu pondok pesantren seluruh Indonesia terseret. Kenapa? Kan tadi ilmu yang kau kuasai itu tidak cukup untuk hidup di zaman ini.
teknologi yang kau pegang itu, apalagi ijtihad, ditutup dulu. Kau bersandar kepada perkataan mereka yang hidupnya 1000 tahun yang lalu. Maka kau sama saja menggunakan senjata bambu runcing untuk menghadapi basoka. Ini zaman sudah berbeda, Bung. Dari semua. Jadi mari sahabat yang mau kesadaran, hanya satu-satunya adalah tingkatkan kesadaran. Maka jangan aneh dan jangan juga bertanya, kok kenapa sekarang ilmu rahasia dibuka? Karena memang ini sudah obral. Ini sudah obral. Karena dahulu sebetulnya ilmu ini dilarang. Kamakola Senokor Groyo, dialah yang melarang. Jangan belajar ilmu ma'rifat. Jangan buka ilmu hakikat. Karena Senokor Groyo tahu. Yang menjadikan dia kalah dalam perang di Ponorogo. 300 tahun hasil penjajahan Belanda habis perang di Ponorogo. Karena manusia memiliki kesadaran spiritual. Maka itulah dia fitnah. Itu manusia nggak sadar. 100 tahun ke sini penghancuran. Lewat kelompok orang yang mengaku duriat Nabi itu. Tapi palsu, bangsat palsu itu. Inilah yang telah merusak kesadaran dan beragama. Inilah buah karyanya. Hari ini Islam kehilangan jati dirinya. Bahkan orang Indonesia tidak bangga dengan bangsanya. Dia banggakan tarim. Dari semua. Inilah, ya semoga sekali lagi. Kalau kita tidak mencintai negeri ini. Tidak mencintai bangsa ini. Mari kita cintai alamnya. Mencintai gunungnya. Karena semua adalah dirimu. Kau rusak dia, berbalik pada dirimu. Kau rusak hutan, menampar dirimu. Semua kitalah yang merusak. Neraka itu ciptakan oleh kita. Mohon maaf atas kurangan, sekali lagi sehat panjenengan dimanapun. Abah malam ini memberikan kabar. Kita baru Juli, Agustus, September. Oktober, November. Berarti sekarang ini udah masuk Desember besok. Berarti 5 bulan. Ini sudah mulai nampak kerusakan. Dan selalulah waspada. Ya. Selalulah, marilah. Karena as-sodaqoh tanpa bala. Ayo belajar. Kumpulkan beras, kumpulkan apa. Mulailah kita menyayangi semua. Belajar, berbagi dari semua. Ya. Itu saja yang bisa Abah ajak dari semua. Dan buat teman-teman MDNH, mari kita teruskan bakti sosial. Peduli kita dari semua. Ya. Kita akan lanjutkan adalah bedah rumah. Kita akan lanjutkan adalah santunan anak yatim. Kita lanjutkan adalah pemberikan sumbangan di mana-mana tempat musibah. Ya. Itu saja barangkali. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kecuali hari ini adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Itu adalah vibrasi bersama Allah. Menghadirkan Allah dengan vibrasi. Dengan frekuensi. Sadar betapa nyatanya Allah. Allah itu adalah sang wujud, sang kehadiran. Tetapi Abah membuat judul ini karena ada yang bertanya kepada Abah tentang melihat dan menyaksikan. Sungguh berbeda sahabat, melihat dan menyaksikan. Melihat itulah membutuhkan mata. Tapi menyaksikan itu membutuhkan hati yang hidup. Beda. Melihat membutuhkan mata. Ya. Menyaksikan adalah setelah menyaksikan adalah merasakan. Ya. Maka Allah sudah dohirkan pada kita. Ada rasa dohir, ada rasa batin. Maka itulah kenapa iman itu harus dibuktikan. Alif lam mim. Nyata pada diri. La roiba fihi hudal lil muttaqin. La roiba, tiada keraguan bagi orang yang takwa, bagi orang yang telanjang, yang sudah sadar dan merasakan, menyaksikan. Ya. Beda.
Jadi sekali lagi kalau Abah sering katakan melihat, tapi yang dimaksud adalah menyaksikan. Itulah syahadat. Syahadat adalah menyaksikan, bukan melihat. Maka Abah suka membedakan dengan pandangan daripada ulama adalah melihat adalah ro'a adalah melihat. Tapi nadhara di sini adalah basyirah, ya, absor itu sudah menyaksikan. Jadi menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata, tuh kan? Menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Tetapi yang paling utama adalah pelajari pada diri, rasakan pada diri, semua sahabat. Apa namanya? Bagaimana nyatanya, dan kitalah sebagai itulah kenapa Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah Quran sejati, pembeda. Kamu yang bisa membuktikan dan merasakan Tuhan, sahabat. Maka disinilah setiap hari kau merasakan Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Betapa nyatanya bahwa dia yang ada pada wujudmu, pada hidupmu. Ya. Maka wujud Allah tidak dapat. Wujud Allah tak di depan mata. Ingat itu. Wujud Allah tak di depan mata. Tapi dialah yang membuat matamu bisa melihat. Maka Abah sudah membedakan apa itu ro'a. Ro'a itu adalah penglihatan dengan mata. Untuk melihat makhluk. Allah disaksikan dengan mata yang ada di dalam dada. Membutuhkan hati, kolbu tadi semua. Ya. Sebetulnya engkau tiap hari bisa merasakan Allah. Betapa dekatnya Allah. Betapa sayangnya Allah. Sebenarnya. Maka ya Allah. Begitu kau sudah menemukan Allah. Merasakan Allah. Menghadirkan Allah. Betapa nyamanmu hidupmu itu bersama Allah. Engkau tiada lagi takut dengan apapun. Bagi kamu semuanya indah. Apa yang dilihat oleh matamu indah. Apa yang didengar oleh telingamu indah. Apa yang menjadikan rasamu indah. Penuh dengan napas syukur, napas sadar, napas ikhlas, sahabat. Itulah kebahagiaan yang Abah pernah dulu ditanya. Saya pernah ke Singapura dan saya bertemu dengan seorang konglomerat Singapura dan juga konglomerat Indonesia, Mr. Alvin Lim. Ya. Dia bertanya pada Abah. Saya setiap ketemu Pak Asep, every time I meet you, dia bilang, you are always happy. Dan saya katakan kepada dia katakan, saya setiap ketemu Pak Asep bahagia. Nah, itu. Saya bilang, saya kebalik nanya dia. Every time I always see you, saya lihat kamu tuh orang menderita. Padahal dia konglomerat. Tapi saya lihat menderita. Itu kan tadi semua. Maka sebetulnya apa yang kamu miliki gitu kan tadi semua. Saya tidak punya jet pribadi, dia punya jet pribadi. Saya dijemput dengan Bentley, mobil yang autopilot. Tapi justru malah saya yang menikmati. Dia tidak menikmati. Inilah sahabat. Maka kata Abah juga, jangan fokus pada kekayaan yang kau ingin cari. Kekayaan yang sesungguhnya itu Allah. Ya, hadirkan Allah, maka engkau akan kaya. Engkau akan merasa kaya. Sifat goneyun, sifat mugni, sifat rozak akan hadir padamu. Dengan rasa itulah engkau sebetulnya sekarang ini dalam teori bahasanya kuantum, engkau rasa kayamu itu, rasa damai itulah yang membuat engkau merasakan surga. Dan rasa kaya itulah ya kau yang akan mengundang makhluk ini adalah kamu menjadi magnet buat rizki, magnet buat kasih sayang. Karena engkau tumbuhkan cinta di hatimu, maka engkau adalah magnet buat cinta. Ingat sahabat,
Seluruh isi alam ini adalah al-alamu miratu, hanyalah perwujudan dia semata. Apapun yang kau lihat dengan matamu, maka itulah Abah ajarkan. Apapun yang kau lihat dengan matamu, maka saksikan dia dengan apa yang dilihat oleh matamu. Matamu ro'a, menyaksikan bentuk tipuannya. Maka dikatakan al-aqwanu dohiruha girrutun. Akwan ini semuanya tipuan. Dan memang tipuan. Dan segala tipuan itu sahabat selalu berubah. Wajib berubah. Itulah sifat makhluk tagoyur. Wajib berubah. Kalau tidak berubah berarti dia khalik. Yang tidak berubah itu hanya Allah. Tadi yang tidak pernah tidak ada itu Allah. Yang selalu ada itu Allah. Maka dunia ini harus ada dan tidak ada. Maka disinilah kita Abah mengajak kebahagiaan adalah menjadikan kita buka barjah yang ada pada diri. Ingat, barjah itu bukan nanti. Sekarang. Kenapa kamu tidak bisa menyaksikan kebahagiaan itu? Kenapa engkau tidak bisa menjadikan dunia ini akhirat? Karena engkau masih terhijab dari semua. Padahal sirat itu sekarang. Barjah juga sekarang. Mahsyar itu sekarang. Semuanya ada pada diri. Ingat itu. Siapapun yang bisa menembusnya, sekarang menjadi akhirat. Nah itulah yang kata Abah bilang. Kenapa kata Abah di dunia ini ada surga? Karena syaratnya surga itu, syaratnya ketemu Allah itu harus mati. Syaratnya melihat Allah itu harus mati. Tapi pada saat kau bisa mati sejeroning urip, berarti kau sudah bisa masuk surga. Tadi semua. Pada saat kau sudah mati, pada saat telingamu sudah budet, maka kau sekarang bisa mendengarkan suara Allah. Pada saat matamu sudah buta, kau bisa menyaksikan Allah. Nah ini, kamu hanya bisa melihat. Tapi tidak semua orang itu bisa menyaksikan. Karena menyaksikan membutuhkan hati. Melihat dengan mata. Tapi menyaksikan adalah dengan hati yang bening. Hati yang hidup. Hati yang sadar. Hati yang syukur. Hati yang ikhlas. Hati yang ridho. Hati yang kosong. Sahabat. Kosong dari keinginan. Kosong dari mengatur diri sendiri. Kosong. Kita kalau tidak kosong. Maka kenapa matematika membuktikan berapapun angka dibagi kosong. Hasilnya adalah tak terdefinisikan alias tak terhingga alias Allah. Maka inilah kenapa di Sunda sahabat lu mampah ulah ngalengkah. Artinya silahkan kamu bekerja. Silahkan kamu kemanapun. Tapi ulah ngalengkah. Jangan pergi. Pergi tapi diam. Nah itu. Indit pari cicing. Diam bersama dia. Yang tidak pernah berubah itu. Adapun yang kau saksikan ini fiilnya. Bukan dia. Maka tidak boleh menyembah fiilnya. Orang yang menyembah fiilnya. Sekarang banyak orang menyembah nama. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Tulisan Allah itu bukan Allah. Qadikir menyebut Allah itu bukan Allah. Maka menyembah fiilnya kafir. Menyembah asmanya kafir. Menyembah sifatnya kafir. Apa itu kafir? Tertutup. Kau tahu nama nasi. Kau sebutkan tulisan nasi. Tulisan nasi bukan nasi. Kau sebut nama nasi bukan nasi. Maka kafirlah sebelum kau ketemukan nasi. Artinya kafir itu. Tertutup, tidak menemukan, akhirnya kamu lapar. Hari ini manusia lapar pada Allah. Dia menyebut nama Allah. Tapi dia tidak menyaksikan Allah, bahkan tidak merasakan Allah. Karena dia tidak bertemu
Dia hanya bertemu dengan menyaksikan perbuatannya, hanya menyaksikan semua namanya, hanya menyebut-nyebut namanya, bahkan menyebut-nyebut sifatnya. Lebih parah lagi, merampok sifatnya. Nah inilah yang Abah sampaikan tadi malam. Kelihatannya dunia ini sudah sampai pada puncaknya kehilangan kesadaran. Manusia sudah membunuh Tuhan. Pada saat manusia sudah membunuh Tuhan, menenggelamkan Tuhan, menghilangkan eksistensi Tuhan, karena Tuhan itu berseberangan dengan sifat makhluk. Itulah yang disebut laisa kamitslihi. Kalau kamu hidup, itulah maksud laisa kamitslihi itu apa? Bahwa Allah itu mukhalafatul hawadis itu apa? Coba rasakan, renyepkan. Dan inilah untuk kosong. Belajar untuk kosong adalah, maka Abah bilang selalu ajak duduklah 2 menit, 5 menit. Kalau bahasa orang dulu adalah semedi. Atau para aulia kholwat. Kholwat itu apa? Kholwun. Kholwun itu apa? Mengkosongkan. Menafikan. Mengembalikan. Sebenarnya aku adalah Adam. Sebenarnya aku adalah buta. Sebenarnya aku adalah tuli. Sebenarnya aku adalah bisu. Sebenarnya aku tidak berilmu. Sebenarnya aku tidak bergerak. Bahkan sebenarnya aku adalah. Maka man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka pada saat engkau Adam, dia yang wujud. Ingat itu. Pahami sifat dia yang mukhalafatul hawadis. Berseberangan. Maka inilah hari ini Abah menyaksikan. Bahkan bukan di kalangan awam jahil murakkab. Bahkan di kalangan kiai. Ada semua. Dan kiai maaf. Terus mengajari umatnya. Mengatakan Allah Muhammad itu mi'raj ke langit. Inilah yang makin semakin umat menjadi jauh dari Allah. Dan perkataan Allah di langit itu adalah sudah murtad dan kufur. Karena membentur 8 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maha dekat. Bukan qarib, tapi dia berkata qarib, maha dekat. Itulah kenapa sholatmu Allahu Akbar, maha dekat. Itulah beda melihat dan menyaksikan. Yang diminta oleh Allah adalah syahadat menyaksikan. Menyaksikan Allah dari segala apa yang dilihat oleh mata. Tadi semua ya. Wujud Allah tadi depan kamu. Ya. Wujud Allah tadi depan mata. Ya. Tapi dialah yang membuat matamu melihat. Tapi dialah yang membuat telingamu mendengar. Tapi dialah yang membuat mulutmu berkalam. Maka itulah bedakan, kata Abah, pahami mana tuh ro'a, nadoro, basyirah, absar. Nah, sebetulnya pulang kita terus dengan basyirah. Basyirah. Tanpa basyirah, itulah yang disebut melihat, menyaksikan. Melihat dengan mata, basyirah, menyaksikan. Melihat kamu, Adam, mata. Melihat Muhammad dengan kolbu. Tadi. Nadoro. Melihat Nur Muhammad adalah dengan basyirah. Karena hanya Nur Muhammad yang bisa melihat Allah. Karena Nur Muhammad itu Allah. Nur Muhammad itu ruhmu sendiri. Ruhmulah Nur Muhammad itu. Dialah Rasulullah itu. Dialah yang membuat engkau bisa melihat. Dialah yang membuat engkau bisa mendengar. Pada saat datang ke mata disebut si basor. Ya. Pada saat datang ke telinga disebut si sama.
datang ke hidung disebut si hayat, si hidup. Nafas, wujudnya nafas. Nafas yang keluar. Masuk adalah jiwa. Masuk adalah ruh. Masuk ke dalam dia yang bernafas. Maka di sini betapa tipisnya melihat dan menyaksikan. Ro'a itu melihat. Sekali lagi Abah sering mengulang bahwa melihat, menyaksikan Allah dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi sayang, melihat itu membutuhkan mata. Tapi menyaksikan tidak butuh dengan mata. Menyaksikan cukup dengan mata hati. Itulah kenapa Allah berfirman walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sampai katakan katsiran, masuk neraka jahanam. Dan Allah memberikan litakik. Nggak usah pakai mafhum. Mantuk saja ayat ini sudah lempeng. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah memastikan banyaknya jin dan ins. Bukan manusia. Ins. Orang. Masuk neraka jahanam. Terbedakan orang dengan ins. Tadi semua. Dan kebanyakan manusia sekarang kembali menjadi orang. Orang adalah di mana dulu iblis dan malaikat protes pada Allah waktu Allah berkata, "Inni ja'ilun bil ardi khalifah." Jangan ya Allah. Orang-orang ini akan ribut lagi. Kata Allah, bukan. Yang ini beda. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itulah Adam adalah manusia yang sadar pertama. Jadi ingat, Adam itu bukan orang pertama, tapi manusia. Dalam setiap kisah generasi manusia, manusia yang sadar. Kesadaran awal itulah Adam bahasanya. Maka bedakan kata Abah juga antara peran dan sosok dari semua. Peran presiden, sosok Soeharto, presiden satu. Ya. Demikian pula wali dan mursyid. Mursyid itu peran, wali itu sosok. Wali mursyid itu bukan orang itu. Harus dipahami. Sosok akan meninggal, tapi peran tidak akan meninggal. Muncul lagi. Nah, kata Abah juga. Adam meninggal, muncul Nuh. Karena peran harus ada. Pak Karno meninggal, muncul Soeharto. Presiden. Maka presiden itu tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Presiden itu tidak punya anak. Makanya orang nanya, siapa anaknya Presiden Jokowi? Siapa anaknya Presiden Jokowi? Presiden Jokowi, presiden tidak punya anak. Tapi Jokowi yang punya anak. Muhammad tidak punya anak. Yang punya anak itu Ahmad. Karena katakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Sama aja. Presiden itu bukan bapak dari seseorang. Walakin. Nah itu. Tetapi dia hanyalah peran. Kalau Quran. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Khatamun Nabiyyin. Maka sesungguhnya Muhammad itu ada pada semua orang. Dia bukan sosok, tapi dia peran. Dialah Rasul. Dan Rasul itu satu. Dialah yang jadi Isa. Dialah yang ada pada Isa. Ruhullah itu Muhammad.
Maka pantas Ruhul Kudus sunyi senyap. Inilah salah paham saudara kita. Tadi semua. Itulah Muhammad. Dibedakan, Pak Prabowo itu tidak punya anak. Presiden Prabowo, presidennya tidak punya anak. Tadi semua. Karena presiden itu lam yalid walam yulad. Muhammad itu, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak seseorang. Maka jangan ngaku-ngaku duriat Muhammad. Karena Muhammad itu lam yalid walam yulad. Abah Anom Cepirdaus itu anaknya. Nah, bayangkan itu. Itu Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Tapi bukan anaknya Mursyid. Ingat itu. Kanan dan Nuh. Itulah contoh pada saat Kanan melihat yang presiden itu Nuh. Itu kan gagal. Karena yang dilihat tubuhnya. Tubuhnya itu fana. Pada saat yang fana tidak bisa kamu sandari. Sama aja pada Ahmad. Kalau kau bersandar pada Ahmad, gitu, bukan pada Muhammad, gagallah kamu. Tadi, walaupun Muhammad itu ada pada tubuh Ahmad. Karena Nabi kita bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dan dia pun berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim. Aku adalah Ahad. Aku Allah. Ana ar-Rabb bila ain. Aku Rob. Tadi semua. Jadi ingat. Rasul itu hanya satu sahabat. Isa itu Muhammad. Rasulnya Muhammad. Musa itu juga Muhammad. Ibrahim juga Muhammad. Rasulnya. Sosoknya. Tadi semua. Gantilah istilah Rasul. Presiden. Presiden itu lam yalid walam yulad. Makana Muhammadun aba. Makana presiden itu aba. Gitu. Presiden itu bukan bapak dari seseorang. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah utusan. Sebuah lembaga. Tadi semua. Dia tidak punya istri. Presiden tidak punya istri. Yang punya istri itu Jokowi. Yang punya istri itu, kalau Prabowo yang punya istri, gitu kan tadi. Yang punya istri itu Pak SBY, bukan presiden. Yang punya istri itu Bung Karno, bukan presiden. Orang suka ketukar. Maka tadi, kalau Tuhannya satu, Allahnya satu, ya Rasulnya satu. Yang bernama Muhammad itu. Maka orang yang sudah sampai kepada kul huwallahu ahad, Allahus somad, dia akan ngerti lam yalid walam yulad. Bagaimana mungkin bahwa presiden itu lam yalid walam yulad? Tadi semua. Maka agama itu juga satu. Nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Islam. Islam yang merek agama juga tidak ada. Karena itu adalah agama itu awalnya air sadar. Menyaksikan segala apa yang dilihat oleh mata. Itulah Nabi Ibrahim. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi coba mari sadari. Duduk merenung dari semua. Kholwat, takhali. Kalau nggak ada takhali, nggak ada tahalli. Kalau kamu nggak buang separuh dari air ini, takhali, pengakuan ada dirimu, akan bagaimana? Semesta akan mengisi tahalli.
maka engkau nanti akan menyaksikan Allah, merasakan Allah. Pada saat hati melembut, nyata dia padamu. Pada saat tiba-tiba di matamu timbul cinta, itulah dia. Pada saat di hatimu tiba-tiba kamu kasihan pada orang, itulah dia. Pada saat engkau terenyuh, tapi pada saat engkau merasa damai, itulah dia. Pada saat engkau merasa dipeluk tanpa tangan, kau merasa damai. Ya Allah, betapa damainya. Nah inilah sahabat yang dimiliki oleh Robiah Adawiyah. Itulah waktu dilamar oleh Hasan Banna dan Hasan Basri, dia bilang, wahai Hasan Banna, Hasan Basri, apakah engkau sudah menyaksikan Allah? Sudah merasakan Allah? Zadbah bersama Allah. Wahailah Hasan Banna, Hasan Basri, kenikmatan zadbah bersama Allah, hidup bersama Allah, jadi muhrimnya Allah. Itu 1000 kali dari nikmat bersetubuh dengan kamu. Itulah sahabat. Kenapa Imam Sibawai istri 4 lepas semua. Nabi Ayub 4 lepas semua. Ya. Robiah Adawiyah gak mau semua. Ya. Nikmat. Jadi sekali lagi ya sahabat, menyaksikan. Kenapa syahadat itu menyaksikan? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kau saksikan presiden. Ada semua ya. Yang bermursyid jangan terjebak. Sosok yang kau, itulah maka kenapa banyak hari ini orang bermursyid dengan salah. Jangankan pada mursyidmu. Kan'an pada ayahnya karena salah melihat. Dia lihat Kan'an bapaknya itu nabi dan rasul. Tapi hatinya tidak menyaksikan ayahnya rasul. Tidak menyaksikan Muhammad pada ayahnya. Yang lam yalid walam yulad tadi. Gibran anak Jokowi. Tapi tidak menyaksikan presiden pada ayahnya. Gibran bukan anak presiden dulu. Tapi anak Jokowi. Tadi. Bu Megawati anak Pak Karno. Bukan anak presiden. Maka wahai anak presiden, jangan suka bawa-bawa. Saya ini kan anak presiden. Nggak ada. Kamu itu anak dari sosok gitu. Demikian pula maka juga yang ngaku-ngaku duriat Nabi. Muhammad itu nggak punya anak. Karena dia lam yalid walam yulad. Karena Muhammad itu bukan manusia.